Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas time expressions in English. Jadi time expressions in English itu adalah semacam time markers, ya, keterangan-keterangan waktu, tanda-penanda waktu, dimana dalam time markers itu nggak bisa sembarangan kita menempatkannya, dan kita harus jeli dan hati-hati. Terlebih dahulu, ya, kita harus melihat verb form, bagaimana bentuk kata kerjanya dalam masing-masing tenses. Dan dalam hal ini kita akan memfokuskan pada 5 tenses. Oke, langsung saja kita masuk pada tenses yang pertama, yaitu simple present tense, dimana di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, ketika verb form dalam kalimat itu menggunakan verb one atau verb es, seperti I brush my teeth, brush, read, goes, walks, seperti itu, maka time marker yang digunakan adalah 3 times a day, gitu, ya, twice a week, once a month, once a year, kemudian every night, every week, every day, bisa juga dengan after, ya. Terus bisa juga dengan adverbs of frequency seperti always, often, generally, sometimes, never, seldom, usually. Oke, in the morning, in the afternoon, at night. Nah, kalau ada yang bertemu seperti ini, maka yakinkan, pastikan bahwasannya verb formnya itu adalah verb one atau verb s. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu present continuous tense. The present continuous tense ini verb formnya itu ada is, am, are, verb ing. Ingat ya, is, am, are, bukan was, were. Jadi kalau is, am, are, verb ing ini, maka ketemunya atau time markernya, dipasangkannya biasanya dengan now, right now, at the moment, in this moment, still, currently. Kadang-kadang juga ada yang mengatakan at present, begitu. Jadi kalau udah now, right now, at the moment, in this moment, still, currently, at present, maka pastikan verb form dalam kalimatnya itu is, am, are yang diikuti oleh verb ing. Contohnya I'm teaching, you're watching, Steve is washing, she's taking, ya. Itu dia yang kedua. Oke. Baik, setelah kita membahas simple present tense dan present continuous tadi, maka masuk lagi kita pada time marker yang ketiga, ya, dimana dalam time marker ini ada yang menggunakan last week, last month, last year, last Monday, last Tuesday, gitu. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang menggunakan ago, a few minutes ago, 2 hours ago, 2 weeks ago, 2 days ago, 9 years ago. Oke. Ada lagi juga yang menggunakan in 2010, in 2015, macam-macam, ya. Terus ada lagi yesterday, ada juga yang mengatakan this morning, this afternoon. Nah, ketika kita menemukan time marker last week, last month, a few minutes, yakinkan, pastikan verb form, ya, dalam predikat kalimatnya itu verb ed, ya, atau irregular verbs of past tense, bought, drove, swam, drank, ran, kayak begitu. Stop, met, left, ya. Karena left itu kan di past tense dari leave, left, makanya kita menggunakan left ini. Nah, ini yakinkan harus berjodoh dengan time marker ini. Oke, itulah yang ketiga. Baik, setelah kita membahas present tense, present continuous tense, dan simple past tense, masuklah kita yang keempat,
yaitu past continuous tense. Ya, dimana verb form dalam past continuous tense itu adalah was, were, verb ing. Was sleeping, were doing, was working, was cooking, were having, was sleeping, was riding, was living, was yelling. Nah, ketika kita menemukan was, were, verb ing seperti ini, pastikan time marker yang kita pasangkan itu adalah yang seperti ini nih. Ada waktu spesifik, last night at 11 o'clock, at 10 p.m. last night, at 2 a.m. last night, sehingga begitu. At 7 yesterday, sehingga begitu. Saya juga dia menggunakan when. Ada juga yang menggunakan while. Ada juga yang menggunakan during the 1990s, during halftime, during the math test, during the dinner time, and so on and so forth. Jadi intinya kalau ada was, were, verb ing, biasanya dengan waktu yang spesifik di waktu lampau, kemudian menggunakan when, menggunakan while, ada juga yang menggunakan during. Itulah past continuous tense. Baik, setelah kita membahas 4 tenses tadi, masuklah kita pada tenses yang terakhir dalam kajian kita, yaitu present perfect tense. Dimana dalam present perfect tense ini, verb form yang digunakan adalah have, has, yang diikuti oleh verb 3. Has atau have-nya ditentukan oleh subjek. Kemudian setelah has dan have itu ada past participle. Past participle ini ada 2 macam, ada yang irregular, ada yang regular. Yang irregular ini menggunakan been seperti ini. Was, is, mr, was, were, been. Nah, played ini pasti dari play, itu juga live. Yang dari pakai id ini asalnya dari yang gak ada id-nya gitu. Nah, sedangkan yang gak pakai id, nah berarti itu kata itu pasti ada dalam list of irregular verb. Contoh come, came, come, gitu kan? Nah, ketika kita menemukan verb form yang seperti ini, have, has yang diikuti oleh verb 3, maka pastikan time expressions yang dipasangkannya itu adalah for atau since. Bisa juga yet, recently, just now, atau already. Nah, for ini banyak banget yang nanyakan perbedaan antara for dan since, belasan kali nanya di private message WA gitu. For ini artinya selama, since itu artinya sejak. Ya. For itu diikuti oleh durasi waktu. Sedangkan since diikuti oleh periode waktu tertentu. For itu for 2 weeks, for 5 hours, for 5 years, for 2 weeks, for 3 months, for 5 days gitu ya. Jadi ya dengan angka kemudian nama-nama hari. Nah, sedangkan since di sini bisa tahun, since 2015, since 2000, since 1945. Bisa juga jam, since at 9 o'clock gitu. Since this morning, since some years ago, since 2 days ago, bisa. Kalau pakai since ini pakai 2 days ago, 5 weeks ago, kayak gitu-gitu bisa begitu. Nah, yet ini hanya digunakan untuk kalimat tanya dan kalimat negatif. Demikianlah penjelasan singkat tentang time expressions in English yang digunakan dalam 5 tenses yang kita kaji di kelas 9 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.